Polri tangkap buronan pembunuhan sadis. Laboratorium narkoba digerebek. Sepeda motor Jumat hilang di gereja. Halo, selamat siang pemirsa setiap pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Salida Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama, pemirsa. Divisi Hubungan Internasional Dip-Hub Interpolri bekerja sama dengan Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap WNA asal Rumania Costinel Cosmin Zuleam, buronan paling dicari di wilayah Eropa. Costinel Cosmin Zuleam merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang mengguncang publik Rumania. Inilah detik-detik penangkapan terhadap WNA Rumania Costinel Cosmin Zuleam yang dilakukan tim gabungan Dip-Hub Interpolri, Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Gianyar. Setelah mengetahui posisi buronan, tim gabungan segera masuk ke tempat tinggal Costinel Cosmin Zuleam yang informasinya berada di wilayah kota Denpasar. Tim gabungan kemudian mengepung dan mengamankan tersangka tanpa perlawanan berarti di salah satu ruangan di bagian tengah rumah. Sayangnya hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait penangkapan buronan Interpol tersebut. WNA Rumania itu dibekuk setelah tim gabungan menggelar operasi terpadu selama 3 hari di wilayah hukum Polda Bali. Untuk mengelabui aparat, buronan itu kerap tinggal berpindah-pindah di wilayah Bali. Costinel Cosmin Zuleam selama ini merupakan buronan paling dicari di kawasan Eropa. Pria kelahiran 6 Mei 1992 itu terlibat aksi kriminalitas yang sangat kejam pada 6 November 2023 di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan 2 komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, lalu melakukan penyiksaan ekstrim terhadap korban hingga meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi itu, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Costinel Cosmin Zuleam selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Yang bersangkutan menjadi target utama perburuan internasional sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Sibiu pada 19 November 2023. Saat ini Costinel Cosmin Zuleam sedang menjalani pemeriksaan intensif di Bali sebelum dilakukan proses penyerahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Rumania. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dijebak dengan sistem COD atau bayar di tempat, pelaku curanmor babak belur di amuk masa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pala Bali Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman video amatir diduga pelaku curanmor diamuk oleh warga sekitar. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga yang geram dengan aksi pelaku. Menurut Ketua TES setempat Aceh Subarna mengatakan, peristiwa ini bermula saat rekan korban pencurian sepeda motor yang hilang sejak 10 hari lalu menjebak pelaku melalui akun media sosial Facebook seakan-akan hendak membeli sepeda motor yang akan dijual pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku pun mengakui bahwa ia bersama rekannya yang tinggal di daerah Pabuaran Citayam telah mencuri sepeda motor yang dimaksud, namun telah dijualnya ke wilayah Bekasi. Oh, Bapak Sampalin gitu. Odon itu siapa, Pak? Odon itu siapa? Odon yang bocah yang punya rumah ini. Yang di depan? Yang di depan, itu. Odon. Dia juga yang ngejebak? Dia juga yang ikut jebak, gitu. Kok bisa dapat di sini? Di mana lu? Mbak, pura-pura COD-an, katanya gitu. Bisa mau beli motor, gitu. Hubungan si Odon sama yang sebelumnya hilang, apa, Pak? Temen. Yanto sempat hilang. Warga pun menjemput satu pelaku lainnya yang saat itu sedang tidur di rumahnya di wilayah Pabuaran Citayam.
Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku dikirim pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi membongkar praktik pembuatan senjata api rakitan ilegal yang beroperasi secara rumahan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan barang bukti senjata api rakitan serta peralatan pembuatan senjata api. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar menyergap sebuah rumah di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Dari lokasi, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial EMR dan DRA. Keduanya ditangkap bersama 1 senjata api rakitan dan sejumlah alat yang digunakan untuk merakit senjata api. Ini pernya, ini bornya nih, ada kelongsong juga. Ada kelongsong itu. Tuh. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di sebuah rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penggerebekan dan menangkap EMR yang diduga sebagai perakit senjata api ilegal. Sedangkan DRA diduga sebagai pembeli senjata api rakitan tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menyita barang bukti berupa bor listrik, mesin las, gerinda, alat ukur besi, serta 1 pucuk senjata api jenis revolver. Yang kami amankan 2 orang pelaku di TKP. Salah satu peran pemilik senpi, kemudian yang satunya yang merakit atau merangkai dengan didukung alat atau yang kami temukan berupa mesin gerinda, mesin las, dan 2 selosong peluru, dan banyak lagi yang lain. Akibat perbuatannya, kedua tersangka bakal dijerat Undang-Undang Darurat tentang penyalahgunaan senjata api. Sementara polisi bakal melakukan pengembangan terkait berapa banyak senjata api yang telah diproduksi. Dari Lampung Tengah, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tersangka residivis curanmor yang terkena licin dan kerap lolos dari kejaran petugas dan telah melakukan aksinya lebih dari 55 TKP akhirnya berhasil ditangkap oleh unit Rabor Polrestabes Palembang setelah petugas menyamar menjadi badut Doraemon dan Spider-Man. Persiapan giat kap Raja Curanmor. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1 Palembang. Dalam penangkapan, tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Nah, ini saja, Mbak. Saja. Nah, bubar. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang Ibda M. Gadik Pratama menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, pelaku sudah 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Untuk 1 unit motor dijualnya 4-6 juta rupiah. Langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berhasil mengamankan 4 orang bandar narkoba jenis ganja kering sebanyak 9 paket besar yang siap diedarkan. 2 pelaku yang diamankan merupakan anak di bawah umur.
Tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku yang masih berusia muda. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan Tim 2 Raja Wali selama 5 hari. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan informasi terkait sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Saat mendatangi lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial A berusia 17 tahun yang saat itu tengah berada di rumah bersama keluarganya. Setelah dilakukan integrasi awal, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar yang disimpan di dalam gudang rumah. Dari hasil interogasi, terduga pelaku A mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan milik rekannya berinisial F yang berusia 18 tahun. Berdasarkan keterangan tersebut, tim Raja Wali kemudian melakukan pengembangan dengan memancing terduga pelaku F untuk datang ke rumah A. Sekitar 30 menit kemudian, terduga pelaku F datang ke lokasi dan langsung diamankan petugas tanpa perlawanan. Dari hasil integrasi terhadap F, terungkap adanya keterlibatan terduga pelaku lain berinisial O yang berusia 18 tahun, seorang pelajar yang diketahui turut menjemput narkotika jenis ganja tersebut. Tim kembali melakukan pemancingan dan berhasil mengamankan terduga pelaku O. Pengembangan kasus terus berlanjut. Dari hasil interogasi ketiga terduga pelaku, diketahui bahwa peredaran narkotika jenis ganja tersebut dikendalikan oleh seorang terduga pelaku lain berinisial D dengan usia 19 tahun. Tidak menunggu lama, tim 2 Raja Wali langsung bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku D di sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ini tadi malam dini hari, tim opsional di lapangan mengamankan ada 4 orang remaja, yang 2 orang dewasa, 2 orang statusnya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita amankan, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar. Keempat terduga pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 6-20 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Laboratorium narkoba digerebek. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan pilihan Berita Kriminal. Anda kembali di pilihan Berita Kriminal. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine laboratorium narkotika jenis etomidate di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. 2 orang tersangka berikut barang bukti turut diamankan petugas. 2 tersangka tidak bisa berkutik saat digerebek petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 9 Januari lalu. Saat digeledah, petugas menemukan berbagai cairan bahan kimia untuk memproduksi etomidate yang diotaki tersangka HW warga negara Tiongkok berperan sebagai peracik utama bersama tersangka D warga negara Indonesia. Pengungkapan ini bermula dari informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta tentang paket mencurigakan yang berisi bahan narkotika dan peralatan laboratorium. Polisi menemukan paket kiriman berisi 100 gram etomidate, bahan kimia, peralatan laboratorium seperti tabung lab, dan timbangan digital. Laboratorium ilegal ini diperkirakan mampu memproduksi 30 liter cairan etomidate yang setara dengan 15.000 cartridge vape etomidate. Alat produksi dikirim dari India. Beruntungnya hasil produksi lab ini belum beredar di masyarakat. Narkoba Polda Metro Jaya berdasarkan informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap clandestine lab narkotika golongan 2 jenis etomidate dengan TKP di apartemen Green Bay di Pluit, Jakarta Utara. Kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial D, merupakan warga negara Indonesia, dan 1 lagi tersangka berinisial HW, warga negara Tiongkok. Dengan barang bukti saat 100 gram bubuk kristal etomidate, kemudian 1000 gram bubuk SLS, sodium lauryl sulfat, kemudian beserta peralatan laboratorium seperti gelas ukur, termometer, timbangan, suntikan,
alat masak, semuanya berhasil kita. Tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, 2 remaja diringkus bersama barang bukti airsoft gun dan sejumlah senjata rakitan. Sementara di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan kerumunan pemuda yang sedang pesta miras. Untuk memberikan efek jerah, petugas langsung membuang dan memusnahkan miras tersebut di hadapan para pemuda. Jajaran Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar patroli skala besar dengan menyasar sejumlah wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Dalam patroli tersebut, polisi membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang di antaranya sempat melarikan diri dan membuang sebuah benda mencurigakan. Setelah dilakukan pengejaran dan penggeledahan, polisi menemukan 1 pucuk senjata jenis airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru. Milik seorang remaja berinisial YP usia 18 tahun, kemudian diamankan bersama barang bukti ke Mapolsek Talo. Sementara itu di lokasi terpisah tepatnya di Jalan Kandea 3 Lorong 15, polisi mendapati seorang pemuda tengah membuat anak panah busur menggunakan mesin gerinda sambil menggelar pesta minuman keras. Pemuda tersebut langsung diamankan polisi. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa busur panah, ketapel, anak panah, 1 unit mesin gerinda, serta kabel listrik yang digunakan untuk merakit senjata tajam. Setelah berhasil diamankan, polisi kemudian membawa mereka ke Polsek Talo, Makassar. Berdasarkan pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat dalam perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat dibandingkan standar pabrikan. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Talo untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Kami dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk ketapelnya dan busurnya. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, sedangkan senjata tajam rakitan terancam pidana 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 pelajar SMK di Bandar Lampung ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan menabrak motor petugas serta warga. Apa itu, Kir? Bro, apa itu? Pengungkapan berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung mencurigai sebuah mobil Honda Brio terparkir dengan mesin menyala di dekat minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu 10 Januari 2026. Saat didekati petugas, pengemudi justru kabur dan sempat menabrak 2 motor patroli polisi. Kejar-kejaran berlanjut hingga mobil itu pun terhenti usai menabrak sepeda motor warga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 37 gram tembakau sintetis yang dikemas dalam 17 paket siap edar di bawah 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan MH. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram lalu mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte. Dan kemudian ada apa namanya itu? Timbangan. Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa
untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Apa itu, Kir? Bro, apa itu? Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung dan polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pengedaran narkoba tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi sepeda motor Jobat hilang di gereja. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan pilihan berita kriminal. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa. Kawanan pencuri sepeda motor atau curanmor beraksi dengan mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman Gereja Protestan Pondok Arum Blok G6, Kelurahan Nambojaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Inilah rekaman CCTV milik gereja ketika aksi pencurian sepeda motor milik jemaat gereja terjadi pada hari Selasa malam. Terlihat seorang pria berjaket merah dengan sengaja menarik sepeda motor incarannya menjauhi pintu pagar agar aksinya tidak diketahui pemiliknya yang berada di dalam gereja. Dan dalam waktu kurang lebih 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci motor dengan kunci letter T untuk kemudian membawa kabur sepeda motor hasil curiannya. Aksi pelaku terbilang berani karena beraksi di saat warga sekitar masih ramai lalu lalang, termasuk mendatangi warung yang hanya berjarak 50 meter. Dalam aksinya pelaku diduga berjumlah 2 orang. 1 orang pelaku bertugas mencuri, sedangkan 2 lainnya berada di atas sepeda motor untuk memantau situasi. Pemilik sepeda motor Mona Isi mengaku datang ke gereja pukul 17.30 untuk konsultasi keagamaan. Ketika pukul 19 dirinya keluar dan melihat sepeda motor miliknya masih terparkir. Namun naas ketika dirinya keluar pada pukul 20, sepeda motor miliknya telah raib di bawah pencuri berdasarkan rekaman CCTV. Di jam 5:30, terus masuk ke dalam, terus ngobrol-ngobrol. Nggak lama, tutup pintu, masuk kamar. Di jam 7 terus keluar, saya lihat motornya masih ada, terus saya masuk lagi, terus di jam 8 kurang saya keluar, motornya udah nggak ada. Aksi pencurian sepeda motor sering terjadi di perumahan Pondok Arum, Kota Tangerang karena kurangnya pengawasan patroli dari pihak kepolisian. Dan atas kejadian naas yang menimpanya, korban berencana melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor miliknya dicuri kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti dengan menangkap pelaku dan membawa kembali sepeda motor miliknya. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diduga karena kesal dititipkan anak oleh mantan istrinya, seorang pria di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tega menganiaya mantan istri dan melempar anak kandungnya. Akibatnya korban mengalami luka memar di punggung, bibir hingga kepala. Video penganiayaan terekam oleh kamera ponsel warga dan kini viral di media sosial. Video amatir warga memperlihatkan saat terjadinya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh BN, seorang pria terhadap mantan istrinya ZU 33 tahun di perumahan Istana Permai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukul wajah, punggung serta kepala mantan istrinya hingga mengalami luka. Tidak hanya itu, pelaku BN yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Video penganiayaan ini pun viral di media sosial. Diduga penganiayaan dilakukan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Sementara korban yang mengalami tindakan kekerasan dari mantan suaminya pun telah melaporkan pelaku ke aparat Polres Takalar. Menurut korban, ia dibukul oleh mantan suaminya hingga luka di bibir, punggung hingga kepala. Ini kembali kemarin kejadian kronologis yang sebenarnya. Ini kan anakku Pak toh, saya punya anak dibawa ke kampung di Bulukunyi.
Cuman tiba-tiba itu kan nggak ada susunya, nggak ada apa-apanya. Jadi saya bawa kembali ke bapaknya. Istilahnya bawa baik-baik, istilahnya mau ceritakan baik-baik bahwasanya kenapa dibawa ini anak ke Bulukunyi, alasan apa. Tiba-tiba itu bapaknya di Istana Permai, Pak, tuh di Istana Permai kejadian kronologis yang kemarin. Jadi saya bawa di Istana Permai, saya titip anaknya, titip baik-baik, cuman mungkin karena emosi atau apa, Pak, dia tiba-tiba memukul. Istana Permai di Palatigang, Kecamatan Patalas, Kabupaten Takalar, di mana kronologisnya adalah si korban ini membawa anaknya ke rumah mantan suaminya di sini di lokasi tempat pengajian dan saling baku tarik dengan anaknya sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh mantan suaminya yaitu alias B. Jadi motifnya adalah si korban ini mau simpang anaknya di mantan suaminya. Kasus penganiayaan ini kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi pun akan memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Selidia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat beraktivitas.